Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Di pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dan pembelajaran kita di hari ini tentang penerapan hukum kekekalan momentum. Di mananya KD-nya menerapkan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi mekanik untuk menyelesaikan permasalahan. Indikator menjelaskan hukum kekekalan momentum, menjelaskan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hukum kekekalan energi, menghitung hukum kekekalan. Materi pembelajaran yang pertama, hukum kekekalan momentum. Penerapan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda yang melakukan interaksi atau resultan gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda adalah nol, maka jumlah momentum benda-benda sebelum mengadakan interaksi selalu sama dengan jumlah momentum benda-benda setelah mengadakan interaksi. Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa yang pertama tumbukan benda, interaksi dua benda, peristiwa ledakan, peristiwa tarik-menarik, peristiwa jalannya roket maupun jet. Kedua, penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, prinsip peluncuran roket. Besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Yang kedua, senapan atau meriam. Momentum senapan mundur ke belakang sama dengan momentum peluru yang lepas dari depan. Yang ketiga, orang melompat dari perahu. Momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Yang ketiga, ayunan balistik. Untuk menghitung kecepatan peluru yang melesat dari sebuah senapan dan menumbuk balok yang tergantung pada seutas tali atau bandul. Yang pertama, peluru bersarang pada bandul. Kedua, peluru menembus bandul. Materi yang ketiga, hukum kekekalan energi. Yang pertama, pengertian hukum kekekalan energi. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah, ia akan tetap sama. Contohnya, energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit. Yang kedua, bentuk-bentuk energi. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan hingga mencapai kecepatan tertentu. Jadi energi kinetik adalah yang dimiliki sebuah benda karena pergerakannya. Kata kinetik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu kinesis, yang artinya gerak. Secara umum terdapat dua jenis energi kinetik yaitu energi kinetik translasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang mengalami gerak lurus atau lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, energi kinetik rotasi, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang berotasi atau lintasannya berupa lingkaran. Rumus energi kinetik EK sama dengan mF pangkat 2. Keterangannya EK sama dengan energi kinetik, M massa benda kilogram, F kecepatan benda massa atau sekon. Yang berikutnya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau ketinggian benda tersebut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi energi potensial dari sebuah benda, tetapi tiga hal yang paling utama adalah massa tersebut, gaya gravitasi, dan ketinggian benda tersebut. Yang berikutnya energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang berhubungan dengan gerak dan posisi.
dari sebuah benda. Oleh karena itu, energi mekanik merupakan energi yang didapatkan dari penjumlahan energi kinetik dan energi potensial dalam melakukan suatu usaha. Bunyi hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang energi lain. Rumus hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa besar energi mekanik pada benda yang bergerak selalu tetap secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EM1 sama dengan EM2. EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Materi yang berikutnya, rumus hukum kekekalan energi mekanik. Rumus energi mekanik EM sama dengan EB tambah EM sama dengan EK tambah EP. Keterangan EM energi mekanik, EK energi kinetik, EP energi potensial. Ya, itu saja materi dari saya tentang penerapan hukum kekekalan momentum. Di sini ada tugas yang saya akan berikan kepada teman semua. Yang soalnya yang pertama, sebuah bola golf bermasa 0,2 kg dipukul dengan stick hingga melesat dengan kelajuan 60 meter per sekon jika selang waktu kontak antara stick dan bola 0,05 sekon. Berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan stick? Yang kedua, sebuah peluru bermasa 15 gram ditembakkan dari senapan bermasa 1,6 kg dengan kelajuan 120 meter per sekon. Itulah kecepatan mundur sesaat menembak. Ya, soal tugas dari saya ada 2 soal yang saya berikan kepada teman-teman. Dari jawaban yang pertama, diketahui M sama dengan 0,225 kg, V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 60 meter per sekon, delta T sama dengan 0,05 sekon, yang diketahui V. Penyelesaiannya, F sama dengan delta T sama dengan M buka kurung V2 kurang V1. V sama dengan buka kurung 0,05 tutup kurung sama dengan 0,25 kali buka kurung 60 kurang 0. Jadi V sama dengan 15 bagi 0,05 sama dengan 300 Newton. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, diketahui MP sama dengan 15 gram sama dengan 0,015 kg. ME sama dengan 1,6 kg. PP sama dengan 0. PP sama dengan 120 meter per sekon. Yang diketahui VS. MP VP tambah MS VS sama dengan MP VP tambah MS VS. Itu rumus. Penyelesaiannya 0 tambah 0 sama dengan buka kurung 0,05 kali 0,015 kali 120 tutup kurung tambah 1 buka kurung 6 kali VS min 1,6 VS sama dengan min 1,8. Jadi VS sama dengan min 1,125 meter per sekon. Itu adalah jawaban dari
tugas yang saya berikan kepada teman-teman. Ya, dari kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya berikan kepada teman-teman, itu adanya pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa pada materi, momentum, dan impuls. Yang kedua, aktivitas belajar siswa dapat dibangkitkan dengan melalui penerapan model pembelajaran. Saran dari saya yang pertama, dalam pembelajaran e-learning dan model tidaknya siswa dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat. Yang kedua, dalam menggunakan e-learning dan model hendaknya siswa lebih aktif sendiri dan berusaha menemukan konsep-konsep yang ditepati. Demikianlah hasil mengajar saya. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Sekian dan terima kasih.